Nah, di video kali ini kita akan bicara tentang investasi yang baru-baru ini sedang besar-besarnya, sedang hangat-hangatnya, yaitu adalah investasi Sunmot alias suntikan modal APD yang berhasil membuat warga Indonesia mengalami kerugian 1,2 triliun. Video kali ini sengaja aku buat dan tidak ada hubungannya dengan properti karena ini bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang memang suka dengan duit cepat. Kita akan belajar kronologis ceritanya gimana dan cara menghadapinya supaya kita tidak ketipu di masa depannya. Nah, Sunmot ini sebenarnya dirancang oleh salah satu wanita bernama Diana. Dia sebenarnya masih sangat muda dan menurutku dia ini jenius ya, karena orang yang bisa mengelola dan membuat orang percaya seperti itu nggak bisa sembarangan orang. Nah, menariknya project ini sebenarnya nggak lama ya, hanya memanfaatkan momentum ketika adanya COVID. Dan yang membedakan dengan skema penipuan lainnya, dia ini menggunakan orang-orang yang berkualitas. Ketika dia melakukan skema penipuan ini, dia menggunakan selebgram yang memang sudah terbukti cantik dan memiliki followers yang tanggung-tanggung. Jadi nggak banyak banget followersnya, tapi juga nggak sedikit, jadi masih bisa mempengaruhi orang. Disinilah menjadi akar permasalahan. Mereka menggunakan orang-orang yang sudah cantik, yang sekiranya nggak mungkin lah buat nipu. Disitulah sebenarnya letak dari kejeniusan ini. Mungkin kalau dulu skema Ponzi-nya itu masih menggunakan harta kekayaan, kalau sekarang menggunakan selebgram jauh lebih terdesain ya kan. Nah, kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya money game kayak gini itu sudah ada banyak ya. Ada dua macam money game. Yang pertama, money game by design. Ketika kalian membuat money game ini, kalian udah tahu kalau misalkan kalian masuk di dalamnya, kalian itu memberikan return yang nggak normal, habis itu kalian lari aja. Tapi ingat, biasanya skema yang by design ini orang-orangnya nggak terlacak, orang-orangnya memang dibuat supaya sistem yang bekerja gitu. Tapi ada juga money game by process. Money game by process ini sebenarnya money game-nya itu muncul ketika di tengah-tengah. Jadi bukan di awal. Ketika di awal memang mungkin bener APD itu bener-bener diputerin. Si Diana ini bener-bener butuh pendanaan dan ketika bisa mendapatkan keuntungan 40%, dia bisa membagikan 10% kepada orang pemodal. Nah, awalnya sih untung besar ya. Cuman semakin kesini kok rasanya yang pakai APD semakin sedikit. Jadi nggak balance. Bisnis itu tuh macam-macam ya teman-teman. Nggak semuanya melulu tentang uang. Aku ngelihat banyak banget kok bisnis-bisnis yang nggak perlu permodalan, tapi dia bisa grow gede banget. Tapi ada juga yang ketika bisnisnya itu sudah grow, mereka diinjek pun nggak ngerti mau dibuat apa. Kita bingung mengelolanya seperti apa. Apalagi orang-orang ini masuknya di industri yang bener-bener bergantung sama momentum banget. Ini yang dinamakan money game dari proses. Dia emang awalnya nggak niat nipu, tapi karena memang sudah bingung akhirnya gali lubang tutup lubang. Dan biasanya orang-orang ini kelihatan orangnya, wujudnya tuh kelihatan karena by proses dari awal nggak niat untuk nipu. Nah, sebenarnya target market Sunmot ini adalah selebgram yang mungkin mereka dapat duitnya tuh karena duitnya gampang, mereka dapat dari endorse, mereka nggak bisa kelolanya. Mereka percaya bahwa mereka dapat duit dengan gampang, mereka investasi juga gampang. Nah, teman-teman boleh nih baca bukunya The Millionaire Mentor. Menurutku buku ini bagus banget buat kalian mengerti bahwa sebenarnya investasi itu seperti apa. Dan orang-orang yang dianggap bilioner atau orang-orang yang memiliki kekayaan di atas 15 miliar, mereka pasti memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama, mereka itu hidup dengan sederhana. Mereka itu tidak memenuhi gengsinya mereka, beli barang-barang yang tidak perlu. Bahkan sekelas Pak Mokhtar Yadi, pendiri Lipo pun, dia itu juga bener-bener sederhana banget. Kalau kasih wejangan ke anaknya itu cuma satu, hidup dengan sederhana aja, nggak usah neko-neko. Nah, yang kedua, mereka ini memilih instrumen investasi bener-bener berdasarkan pilihannya mereka. Jadi mereka ini bukan sekedar ikutan orang lain, tapi mereka benar-benar belajar di industri investasinya tersebut. Di dalam buku The Millionaire Mentor, orang-orang yang benar-benar kaya, stable, mereka ini mempunyai karakteristik yang sama. Selalu belajar dulu ketika memilih sebuah instrumen.
Dan yang ketiga, mereka ini tidak ikut-ikutan. Kalau kita belajar dari Sun Mode ini, yang terus dilakukan oleh si agent-agent selebgram cantik ini, dia kerjanya itu adalah memposting terus. Sebulan mendapatkan keuntungan seperti ini, sudah ditransfer ya guys keuntungannya, wih dapat lagi untungnya, nih guys saya transfer lagi. Kalau sudah model yang seperti itu dan keuntungannya nggak wajar, itu justru harus dihindarin teman-teman. Aku sendiri beberapa kali main di kasino, ketika main itu akan berhenti ketika aku sedang mengalami kerugian banyak. Kalau masih untung justru akan terus bermain. Nah ini skemanya sebenarnya sama, dia menggunakan prinsip dari greedy-nya manusia untuk membeli sebuah investasi. Kalian nggak tahu, kalian ketagihan, kecanduan, sampai akhirnya meledak dan kalian baru tahu, oke, aku harus berhenti dari bermain ini. Itu adalah prinsip yang sama dipakai di kasino-kasino ya. Mereka menggunakan prinsip greedy-nya seseorang, jadi kalau nggak sampai rugi, mereka nggak keluar. The Millionaire Mentor itu banyak banget orang-orang yang punya karakter di mana ketika mereka invest di suatu tempat tersebut, mereka harus tahu, mereka ini bicara tentang long term games, bukan masalah sebulan 2 bulan. Mereka percaya bahwa long term games itu lebih bagus daripada short term. Kalau kita ngelihat orang-orang banyak nih ngambil keuntungan setiap bulan dapat untung segini, tapi mereka nggak pernah memperlihatkan kerugiannya. Yang mereka lihat selalu keuntungannya doang. Orang-orang yang bener-bener kaya, mereka ini percaya nggak penting untungnya 40%, 50% dalam setahun. Yang penting adalah konsisten. Setiap tahun bisa menghasilkan 20%, 30%. Konsisten aja. Kalau temen-temen cuman sekarang untung terus besok rugi, ya sama aja bohong ya kan. Disitulah sebenarnya kita harus berpikir kembali ya teman-teman untuk melakukan investasi. Dan sebenarnya paling gampang itu kalau kita ngelihat investasi yang dilakukan sama orang-orang tua kita. Beli tanah, beli properti, itu udah yang paling bener. Karena apa? Karena kita bicara tentang long term games. Memang nggak ada yang namanya properti ini naiknya 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Nggak ada yang kayak gitu. Mungkin ada pun bener-bener kalian hoki ya kan. Yang namanya Millionaire Mentors itu mengajarkan bahwa orang-orang yang benar-benar kaya, mereka lebih suka ke instrumen yang memang stable. Kenapa? Ketika mereka stable, mereka itu fokusnya adalah cari duit, dan ketika dapat duit ya kita olah ke instrumen yang benar-benar naiknya setiap tahunnya stuck. Memang pelan tapi naik terus gitu, dibandingkan dengan naik turun terus kita pusing, akhirnya kita nggak ngurusin bisnis utamanya kita. Nah mereka benar-benar selektif banget dalam memilih instrumen investasi. Di sini kita belajar banget ya bahwa untuk menjadi kaya itu bukan semerta-merta hari ini kita untung berapa, tapi berapa lama kita bisa konsisten dan komitmen untuk mendapatkan untung yang sama. Semoga dari Sun Mode ini kita bisa belajar banyak dan jangan termakan dengan duit yang cepat. Oh iya teman-teman, boleh loh kalau misalkan ada opini atau komen apapun, kalian bisa ngobrol di kolom komen. Jangan lupa kasih tombol like, jangan lupa untuk subscribe, dan pastinya turn on notification supaya dapat update informasi tentang instrumen investasi lainnya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!